Selamat siang Ibu. Selamat siang. Boleh perkenalkan diri dulu Bu? Ya boleh. Nama Ibu Halimah. Alamat Ibu di Alamat di sini di Padangkudo. Padangkudo Bataga, Ibu. Padangkudo Bataga. Ida sedikit wawancara mengenai kegiatan pemberdayaan yang telah kita lakukan ini Bu. Sebelumnya yang mau saya tanyakan ini mengenai saat perencanaan kegiatan ini dilaksanakan. Kalau boleh tahu Ibu ikut berperan nggak ya dalam perencanaannya Bu bersama tim dari Muhammadiyah Sumatera Barat? Ya. Jadi ikut serta Ibu kemarin dalam perencanaan itu kita mulai dari mempelajari proposal yang diapakan tim, kemudian mengenai jenis kegiatannya tentang pelatihan tomat kan, kemudian item 5 macam jenis pelatihannya, kemudian merekrut anggota, kemudian itu makanya yang dilaksanakan kemarin sama tim. Dan kalau boleh tahu di sini Ibu perannya dalam kelompok masyarakat di dalam kegiatan pemberdayaan ini perannya sebagai apa Bu? Ibu ketua kegiatan dari sini ya. Ketua kelompok. Dan saat kegiatannya dilaksanakan, saat pelaksanaannya, peran apa yang Ibu ikut andil dalam peran apa aja gitu? Ya itu memang merekrut peserta pelatihan setelah Ibu diskusikan dengan beberapa teman yang lain kan. Jadi kita kemudian mengajukan nama-nama peserta yang akan diikut sertakan ke tim. Dan Ibu juga jadi peserta atau tidak dalam pelatihan Ibu? Ikut langsung jadi peserta. Jadi peserta juga. Dan setelah dilaksanakan pelatihan ini dilaksanakan, kira-kira manfaat yang dirasakan oleh Ibu sendiri sebagai peserta dan masyarakat dari Nagari Bataga ini apa Bu? Ya alhamdulillah Ibu mendapat tambahan ilmu ya mengenai bermacam olahan tomat yang barangkali selama ini kalau kita tahunya tomat itu hanya untuk dikonsumsi atau sayur, konsumsi langsung. Banyak sekarang bisa dibikin tomat kurma, bisa dibikin selai, juga ya, bikin kue kan. Jadi insyaallah mudah-mudahan ilmunya nanti bermanfaat untuk bersama. Amin. Ibu menurut Ibu nih kira-kira setelah pelaksanaan dari tim UMSB dalam pemberdayaan masyarakat ini bagaimana, sudah bagus atau masih kurang bagus Bu? Pelaksanaan kegiatan Ibu rasa itu sudah bagus, malah bagus ya, karena semua tim begitu care, juga kemudian Ibu pembimbing kita juga menyampaikannya dengan begitu lugas, seolah mudah-mudahan mudah dipahami, mudah dimengerti, bisa juga kita praktekkan ilmunya. Selain manfaat sudah tentu dirasakan, berarti kalau manfaatnya sudah dirasakan, ada perubahan ya Bu ya, ada perubahan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan ini. Menurut yang Ibu rasakan sendiri, perubahan yang Ibu rasakan sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pelatihan ini apa Ibu? Ada dorongan untuk mencoba mempraktekkan ilmu yang kita dapatkan. Jadi di rumah udah mulai kalau kita usaha bikin tomat kurma ya baru sudah beberapa kali dipraktekkan sama anak-anak. Sudah dipraktekkan ya Bu ya. Ada selai juga. Ada keinginan untuk memproduksi besar dan menjualnya Bu? Insya Allah direncanakan ada. Supaya mudah-mudahan nanti ya ada kesempatannya kita usahakan untuk bisa dijual. Berarti mulai ada jiwa pengusahanya mulai keluar ya Bu ya. Yang Ibu sebagai ketua kelompok dari masyarakat yang mengikuti pelatihan dari tim PHP 2D UMSB ini, kira-kira jumlah masyarakat yang ikut dalam kegiatan ini ada berapa orang lebih kurang Bu? Kemarin itu kan kita pengusulan nama 15, cuman yang rutin
Ya, rata-rata yang kehadiran itu 10 atau 11 orang. 10 atau 11 orang yang rutin gitu ya. Ya, Tapi beberapa itu sama masyarakat, jumlah nama-namanya selalu sama, orangnya itu-itu saja atau ada pergantian anggota, Bu? kalau yang namanya sama itu 9 orang. Tapi Iya, ada penggantian beberapa yang sama. beda-beda gitu ya. Ada beberapa yang berbeda. Terakhir nih, Bu, harapan Ibu setelah kegiatan ini selesai, nanti harapan Ibu apa? Ya, mudah-mudahan kelompok pengolahan tomat kita ini bisa tetap berjalan bersama, juga mudah-mudahan bisa produksi nanti secara bersama juga gitu. Dan dipasarkan juga ya, Bu, ya? Kita pasarkan Sampai produknya layak pasar. Amin. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh perkenalan terlebih dahulu, Kak? Baik, nama saya Harfiani, biasa dipanggil Yani. Pekerjaan sebagai mahasiswa, umur sekarang 23. Ada sedikit kami ingin wawancara, Kak. Yang pertama, pada waktu perencanaan awal, apa saja yang Kakak lakukan untuk kegiatan PHP2D ini? Jadi kan saya tahunya dari Bu Yul sama Bu Halimah. Jadi dari permintaan itu saya cari-cari dulu apa sih potensi tomat di Nagari Bataga, apakah benar-benar melimpah. Ternyata iya, dan kebetulan tetangga kemarin bawa tomat dan tomatnya nggak laku, dibawa lagi pulang. Dari sana saya terbersit kan, berarti program ini bagus untuk mengembangkan usaha, dan di sini juga banyak anak-anak muda yang mau belajar usaha tapi gak ada wadahnya. Mungkin dari pelatihan ini bisa jadi wadahnya. Baik, Kak. Dalam pelaksanaan PHP2D, Kakak sebagai apa ya, Kak, perannya dari kegiatan ini? Saya di sini sebagai peserta dan bantu-bantu Ibu untuk persiapannya di kenagarian, untuk persiapan pesertanya. Kalau boleh tahu, selama kegiatan berapa ya, Kak, jumlah peserta yang aktif ataupun yang nggak aktif? Mungkin bisa dijelaskan apakah ada kendala waktu acara? Kan pasti ada beberapa orang yang nggak bisa ketika pelatihan kan? Boleh dijelasin, Kak? Peserta awal targetnya kan 15 orang, dan kemarin udah ketemu 15 orang. Tapi beberapa berhalangan karena misalnya hari ini nggak bisa, udah ganti, atau ada juga yang kemarin orang tuanya kecelakaan, jadi emang nggak bisa ikut. Jadi yang benar-benar aktif peserta sekarang sekitar 8 sampai 9 orang. Kira-kira dari pelaksanaan PHP2D ini, Kak, apa manfaat yang Kakak rasakan sebelum mengikuti pelatihan dan setelah mengikuti pelatihan dari pemberdayaan masyarakat ini? Sebelumnya kan saya emang udah tahu kalau tomat bisa diolah jadi saus, jadi selai mungkin baru, jadi kurma mungkin bisa, tapi nggak tahu gimana cara tomat itu bisa bertahan lama. Setelah ikut pelatihan ini, alhamdulillah udah tahu. Kemarin kan ada penambahan zat yang dikasih supaya dia bertahan lebih lama. Terus ternyata tomat juga bisa diolah jadi roti. Dan juga bisa untuk isian roti, bisa untuk kue dan roti gitu. Jadi tambah ilmu lagi, nanti mungkin bisa lagi diolah tomatnya jadi apa, mungkin kita diskusi lagi, dan nanti harapannya bisa bikin tomat house kayak yang Bu Ana bilang. Semoga bisa. Kira-kira setelah program ini, apa yang Kakak inginkan dari program ini, Kak? Semoga program ini berlanjut ke depannya, dan mimpi Bu Ana dan teman-teman semua bisa terwujud bikin tomat house di Bataga ini. Terima kasih, Kak, waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Selamat siang, Kak. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan diri dulu? Boleh. Kenalkan, nama saya Laudia Tiltasnim, biasa dipanggil Laudia, tamatan SMK. Sampai SMK. Iya. Alamatnya di mana, Udi? Di Padangkudo, Kak. Padangkudo, Bataga. Bataga. Oke. Ini kita ada sedikit wawancara loh dia. Bisa bentar ya, meluangkan waktunya. Oke.
Ini Laudia tahu kegiatan kita ini dari sebelum pelatihan dimulai atau Laudia tahu kegiatan ini begitu kegiatannya pelatihannya sudah dimulai? Begitu pelatihannya sudah dimulai baru mengetahui, Kak. Berarti Tapi topiknya udah lama tahunya udah gitu. lama tahu. Berarti dari sebelum pelaksanaan, dari perencanaan sudah tahu kegiatan ini gitu. Udah, Kak. Oke. Kalau boleh tahu waktu sebelum dimulai, Laudia sempat ditanya-tanya atau ikut survei nggak sih dari tim ketemu sama Hakim dulu sebelumnya? Nggak? Belum Ketemu ya? belum, Kak. Berarti cuma tahunya dapat informasi Dari kegiatan ini. kegiatan ini dari Bu Halimah. Bu Halimah. Dari Bu Halimah. Oke. Dan saat pelatihan ini kan udah mulai pelatihan, jadi peserta pelatihan itu selain sebagai peserta, peran Laudia di sini dari kelompok masyarakat di sini apa? Ada peran apa gitu? Ikut ngajak teman-teman yang lain atau bagaimana? Kalau bisa peran ya ikut mengajak teman-teman yang sama-sama besar itu supaya ikut aktif gitu, Kak. Biar nanti bisa dikembangkan sama-sama gitu. Berarti Laudia ada ngajak Beberapa teman. Oke. Setelah mengikuti pelatihan pemberdayaan masyarakat ini, Laudia, pelatihan pengolahan tomat, menurut Laudia, manfaat yang udah Laudia rasakan sendiri itu apa ya? Manfaatnya yang udah ya rasakan tuh mengembangkan produknya tuh untuk dijual dulu, Kak, di sekolah-sekolah gitu, bisa untuk mengembangkan dagangan yang udah ya buat gitu. Oh, jadi sebelumnya Laudia emang punya produk untuk Iya. dipasarkan juga? Iya. Kalau boleh tahu sebelumnya itu jualan apa? Iya, jualan pisang coklat. Pisang coklat. Berarti sekarang nambah produknya, yang dijualkan itu nambah gitu? Enggak, Kak, pisang coklat itu bisa diadaptasikan sama produk-produk ini gitu. Bisa tambahkan selai gitu, Kak. Oh, pakai selai? Selai tomat gitu. Udah mulai dijual? Udah. Oke. Berarti udah mulai terasa ya perubahannya sebelum dan sesudah melakukan ikut pelatihan ini? Alhamdulillah ya, Kak. Alhamdulillah. Oke, berarti benar berasa ya? Iya. Menurut Laudia sendiri, dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, kita kan ada manfaatnya ya. Tujuan kita kan melakukan pengolahan tomat. Menurut Laudia, ini berguna atau enggak ya pelatihan ini? Kalau ya sendiri itu sangat berguna, Kak. Bisa jadi ini digunakan untuk masa depan nanti gitu kan. Yang penting kan pengetahuannya udah dapat dulu gitu. Oke. Berarti mulai mengembangkan pasarnya Pasar gitu. ya, baru coba-coba gitu. Tapi respon dari pelanggan produk Laudia sendiri gimana? Ada yang suka, ada yang kurang suka. Soalnya kan nggak semua yang suka-suka dari tomat gitu, Kak. Kalau anak-anak umumnya sih suka karena warnanya menarik gitu. Warna warnanya menarik ya, seperti strawberry gitu. Strawberry. Ya? Banyak yang nyangka itu strawberry, Kak. Nah, rasanya mirip ya? Mirip. Mirip, oke. Sepengetahuan Laudia, Laudia ikut kalau boleh tahu dari pelatihan yang pertama ikut nggak ya? Ikut. Ikut, berarti Dari pembukaan sampai sekarang. Oke. Iya. Itu seingat gak ya kira-kira Laudia berapa ya jumlah teman-teman, jumlah ibu-ibu yang ikut dalam pelatihan kita itu ada berapa? Kurang lebih 10 orang. Iya. 10 orang untuk masing-masing sesi pelatihan. Masing-masing sesi pelatihan. Sesi pelatihan. Oke. Tadi berarti lumayan karena Laudia lumayan intens gitu ya mengikuti kegiatan ini. Partisipasi Laudia sendiri itu lebih kurang apa saja ya bisa disebutkan partisipasinya selain mengajak teman-teman yang untuk ikut dalam pelatihan, apalagi kalau boleh tahu? Itu mungkin pengolahan sendiri kali, Kak. Pengolahan sendiri. Ya, Kemarin waktu pembuatan pelatihan pembuatan kue itu cake dan roti, Laudia mencobakan di sini nggak ya waktu itu? Iya, ada. Ikut ya? Ikut. Berarti Laudia cukup aktif dalam kegiatan ini ya? Tapi belum coba bikin sendiri, Kak. Oh, kuenya belum bikin sendiri? Belum. Soalnya kan produknya itu butuh banyak bahan gitu kan. Betul. Oke. Terus terakhir nih Laudia, harapan Laudia setelah kegiatan ini selesai itu apa harapannya? Harapan pertamanya tentu semoga bisa jadi usaha di kampung ini, Kak. Amin. Bisa di sini kan soalnya banyak ibu rumah tangga gitu. Semoga bisa bermanfaat kan ilmunya.
Terus kalau untuk diri sendiri tuh semoga nanti di masa depan bisa digunakan lagi kalau nggak ada kerjaan kayak gitu Kak. Amin. Oke, terima kasih banyak Claudia atas waktunya. Iya Kak, sama-sama. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Boleh kenalkan diri dulu Bu, namanya siapa Bu? Nama saya Yulia Muklis, pekerjaan ibu rumah tangga, umur 39 tahun. Jadi Ibu salah satu peserta pelatihan TPT 2D dari Universitas Nusantara Barat ya? Iya. Ini kita ada sedikit wawancara Bu. Selama ini kita sudah selesai pelatihannya. Kalau boleh tahu saat perencanaan, saat kami merencanakan tim UMSD merencanakan kegiatan TP 2D ini, boleh tahu kira-kira Ibu ikut berperankah atau bagaimana Bu? Ikut survei mungkin waktu itu atau gimana Bu? Survei awal Ibu ada ada ya? Iya. Berarti survei awal Ibu ikut mendampingi tim UMSD di sini ya Bu ya? Iya. Oke. Iya. Kalau boleh tahu itu waktu survei awal itu yang yang ditanyakan apa aja ya Bu? Yang ditanyakan waktu itu, Tomatnya gitu ya? iya prediksi tomatnya, terus rencana pelatihannya, anggotanya yang mau diikutkan siapa saja. Lebih kurang Iya, banyak ya Bu ya? Iya. Oke. Terima kasih. Yang pelatihan kira-kira yang Ibu dapatkan pengetahuan apa aja ya Bu? Ya banyak ya. Yang pertama, karena di daerah kita memang penghasil tomat yang cukup banyak, terus gimana cara pengolahan tomatnya, dibikin apa aja gitu kan. Kayaknya lumayan banyak sih ilmunya. Berarti mulai tahu ternyata tomatnya tuh nggak Bisa harus bisa dibikin banyak gitu, banyak varian gitu kan. Dan pengolahannya pun kayaknya nggak susah-susah gitu kan, masih mampu dan masih ya masih bisa lah ya. Oke. Mudah-mudahan gitu. Nggak usah ada komen ya. 2, 3. Menurut Ibu, ini penilaian Ibu dari pelatihan yang sudah kita laksanakan. Menurut Ibu penilaian kepada tim UMSD ini bagaimana Ibu? Baikkah atau bagaimana pelaksanaannya? Oh baik, bagus, dan dari ibu narasumber pun menjelaskannya juga bagus dan cepat ditangkap sama peserta. Mudah dipahami. Ah ya, kalau ini bagus. Terima kasih. Kalau boleh tahu, ini dari beberapa kali pelatihan sudah kita lakukan, itu lebih kurang jumlah kelompok masyarakatnya yang ikut dalam pelatihan kami itu ada berapa orang Ibu? Sekitar 10 orang. 10 orang, Iya. karena di beda-beda ya Bu ya, Iya. masing-masing pelatihan kan ada beda orangnya ya. Iya. Oke. Jadi lebih kurang setiap sesi pelatihan ada lebih kurang 10 orang ya. Iya, ada 10 orang. Perubahan apa aja yang kira-kira Ibu rasakan sebelum dan setelah melaksanakan pelatihan ini? Ya kalau sebelumnya kan kita tahunya tomat cuman buat bikin sayur, bikin jus, cuman untuk keperluan kita sendiri gitu, keluarga. Kalau sekarang setelah mengikuti pelatihan, nanti kan pengolahannya pun lebih banyak, lebih bervariasi dan cukup komersial juga nanti kalau dipraktekkan gitu. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa jadi tambahan pemasukan juga ya Bu? Iya, mudah-mudahan. Amin. Pemberdayaan masyarakat ini Bu, kalau boleh tahu peran partisipasi Ibu sendiri di dalam acara ini dan kegiatan ini apa saja Bu? Boleh tahu? Menjadi peserta pelatihan. Iya, sebagai anggota. Kalau gitu Ibu ikut nggak mengajak teman-teman lain? Iya, kalau dari awal memang sama Bu Alinanya kan kita yang ikut merekrut, mengajak siapa yang nanti mau ikut. Dan harapan Ibu setelah kegiatan ini selesai nantinya, kalau boleh tahu harapan Ibu apa? kalau harapan, kalau dari awal ya sama anggota yang lain sama saya, pengennya sih memang dibikin iya
Akan dirinya. Ya Kak. Perkenalkan, nama saya Fran Sadik, biasa dipanggil Sadik Kak. Sadik, Iya Kak. alamatnya di mana Sadik? Alamatnya di Padang Kudo Kak. Padang Kudo, Iya, Bataga ya? iya Kak. Di lokasi tempat kita Oh. sekarang ini ya? Iya Kak. Oke. Sadik panggilannya, bener ya? Kalau boleh tahu, Sadik tahu kegiatan ini dari siapa dan sejak kapan gitu? Tahunya sih dari teman Kak, dari Cindy kan. Soalnya Cindy kan pertama kan udah pernah ikut waktu pertemuan pertama dan pertemuan kedua ya Sadik diajak sama Cindy. Oh, berarti Sadik mulai ikut di pelatihan kedua ya? Iya Kak. Pelatihan kedua. Saat kegiatan ini berlangsung, kegiatan pelatihan ini, itu kira-kira Sadik berperan dalam apa saja ya? Ikut ngajak teman yang lain kah atau bagaimana? Peran Sadik selama ini sejak pertemuan kedua itu salah satunya memperhatikan bagaimana cara-cara dalam mengolah kue kemarin tuh dari tomat, mengolah mengolah apa? Roti ya? Ya, pokoknya buat roti dari tomat, menjadi peserta aja ya, peserta aja ya. Oke. Itu partisipasinya aktif nggak sih, Sadik? Dibilang aktif enggak juga sih Kak, tapi kalau dibilang pasif juga enggak. Tapi memperhatikan ya. Ada lah Kak. Itu tertarik nggak dengan pelatihan kita di pengolahan tomat ini? Tertarik lah Kak, kan bisa menambah menambah pengalaman baru, menambah pengetahuan baru. Ini setelah mengikuti pelatihan dari tim PHP 2D Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, pengalaman-pengalaman dan manfaat apa aja yang Sadik rasakan? Yang pertama, kalau pengalaman yaitu pengalaman dalam pengolahan makanan dari yang berbahan tomat. Manfaatnya ya sama, mendapatkan pengetahuan, terus nanti juga bisa mempraktekkan di rumah kan. Nah, terus itu aja Kak. Sudah mulai tertarik nggak sih untuk bikin sendiri terus mulai pengen jual juga atau gimana? Kalau untuk bikin sih udah sih ya Kak, tapi kalau untuk kepikiran untuk ngejual untuk saat sekarang ini belum lagi ya. Belum ya? Nah, ya. Tapi mudah-mudahan nanti ya. Oke, itu untuk menurut Sadik sendiri, karena udah ikut pelatihan dari pembuatan produknya, terus juga cara pemasarannya, itu menurut Sadik kegiatan ini bermanfaat nggak? Iya bermanfaat lah Kak, Bermanfaat pastinya. Berarti nggak mubazir kegiatan Enggak ini? lah Kak, ya bermanfaat sekali. Oke. Menurut Sadik itu lebih kurang untuk setiap sesi, karena Sadik baru ikut di yang pertengahan ya. Itu masing-masing pelatihan Sadik perkirakan itu ada berapa orang teman-teman yang ikut? Teman-teman peserta semuanya kurang lebih 15 orang Kak ya. 15 orang ada ya? 10 orang ya, kurang lebih segitu Kak. Kurang lebih segitu. Oke. Terakhir nih Sadik, harapan Sadik setelah kegiatan ini selesai, itu ada harapan-harapan dan pesan-pesannya mungkin? Harapannya sih ya pelatihan ini diadakan secara terus-menerus ya Kak. Karena terus harapan untuk kita bersama. Tapi kalau harapan bagi Sadik sendiri ya bisa mewujudkan bisa mengolah itu sendiri, terutama di sini kan mayoritasnya penduduknya sebagai petani kan Kak. Jadi bisa langsung dimanfaatkan hasil kebunnya, terus diolah sendiri dan menjadi kue, roti dan sebagainya. Gitu aja. Terus apa lagi Kak? Pesannya ucapan terima kasih aja sih bagi kakak-kakak pelatih, bagi kakak yang udah mau pergi ke Pataga ini untuk menjadi coach, menjadi pelatih ataupun yang menunjuk ajari kami dalam pengolahan tersebut. Oke. Sebelumnya sudah ada belum ya acara-acara seperti ini yang diadakan di Pataga ini? Acara seperti ini, yang pelatihan pengolahan maksudnya acara yang sejenis ini, pemberdayaan pelatihan tomat atau segala macam, atau mungkin produk yang lain gitu? Belum ya? Mungkin bukan pelatihan tomat, mungkin pelatihan kayak ini sih Kak, tapi seperti pengarahan gitu aja. Misalnya pengarahan dalam penggunaan gas gitu. Oke, gitu aja. Iya. Oke. Terima kasih banyak Sadik atas waktunya. Ya, Kak. Selamat siang. Siang Kak.